Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini saya alhamdulillah wa syukurillah dadaan ada Kiai Khatib Soleh. Beliau adalah salah satu anggota presidium IKPT. Kebetulan kok ndilalah barusan ini ngubungi saya, bisa alhamdulillah sampai juga di sini Kiai ya. Alhamdulillah. Ya sekalian aja saya mohon izin untuk podcast khusus karena jarang-jarang ini presidium IKPT ini bisa nyampe Kombangan. Ya, ini kebetulan ada menarik, ada apa Kiai? Ini Gerakan Wakaf Uang IKPT. Gerakan Wakaf Uang IKPT. Mungkin sekilas coba jenengan explore apa wakaf uang itu, sehingga nanti teman-teman paling tidak satu sasarannya adalah santri dan alumni Tebu Ireng, keluarga besar pesantren Tebu Ireng. Yang kedua nanti sasarannya kan bisa keluar Kita harap semua masyarakat. Nanti itu bisa ya termasuk ini Abah Lora Channel Kiai ini ya. Abah Lora Channel YouTube yang konsen dengan berbagai hal, khususnya masalah pesantren, masalah ya, gerakan-gerakan sosial, termasuk ini gerakan wakaf uang. Monggo sekilas dulu apa wakaf uang itu Kiai. Monggo. Baik, terima kasih. Lora sambil ngerokok, cuma saya enggak rokok. Saya wakil Lora Fawaid aja. Ya, monggo. Alhamdulillah, pertama saya mengucapkan terima kasih. Saya sudah beberapa kali kepingin sowan ke sini. Lama sejak dulu, sudah beberapa waktu yang lalu, sejak Presidium Nasional dibentuk itu memang kami bertekad kepingin silaturahim. Ya semampunya siapa yang bisa kami datangi kita ingin. Kalau bisa semua, kepinginnya semua dari semua pengurus presidium dan pengurus lembaga. Cuma tentu itu tergantung takdirnya Allah. Saya bisa. Ini kebetulan aja nggak ada niat tadi Kiai ya. Kalau niatnya sudah lama. Sudah lama. Cuma yang klik ke sini ini kliknya baru tadi setelah selesai acara di IKPT Surabaya. Saya akan diundang Mas Rofik itu, ada pertemuan rutin Majelis Zikir IKPT Surabaya. Saya diundang, Pak, monggo hadir di acara ini, sudah lama undangannya. Jenengan sosialisasi wakaf uang. Pak, siap. Setelah itu saya baru cari kawan yang belum saya datangi di Surabaya. Tadi ke Mas Muhammad Arif di Tandes. Oh, di Tandes, Mas Arif ya. Saya mau datang ke Mas Arif, ternyata beliaunya sudah keduluan ke Pantai Dalagan berlibur bersama anak. Kemudian saya mau Mas Sulaiman masih ada acara. Kemudian saya ke Pak Mufat, tidak ada jawaban. Di Pak Mufat nggak ketemu juga. Pak Mufat ternyata mengunjungi peserta KKN Winsa di Madiun apa di Nganjuk. Akhirnya saya ingat jenengan. Wah, ini mudah-mudahan yang ke Madura. Kebetulan hari ini kosongnya. Betul. Kemarin saya keluar kota, jadi pas kalau bulan Dzulhijjah ini full tiap hari, pagi, siang, sore. Jadi tiga orang yang mau saya rencana ternyata tidak bisa ketemu. Saya ingat jenengan, ini saya kira sudah dekat lah di Surabaya. Ternyata alhamdulillah kok pas jenengan di rumah. Jadi alhamdulillah ini jadi wakaf uang itu sebenarnya bagian dari wakaf secara umum. Biasanya dulu-dulunya. Sebentar dulu ya, definisi wakaf secara umum dulu. Apa itu? Wakaf itu menurut bahasa kan al-habsu, menahan. Maksudnya menahan harta yang mempunyai nilai ekonomis berjangka panjang untuk dimanfaatkan
manfaatnya demi kemaslahatan. Demi kemaslahatan. Terserah. Kemaslahatan am, umum. Kemaslahatan itu terserah wakif. Terserah wakif. Jadi wakaf ini beda dengan zakat, infak, sedekah. Ya, ya. Tadi kami jelaskan juga prinsip dasar ya yang harus kita pahami, khususnya pada para alumni Tebireng ya, yang menjadi sasaran utama dan pertama dari gerakan ini, sebelum nanti kita share dan kita perluas ke masyarakat yang luas. Ada perbedaan filosofik mendasar antara zakat, infak, sedekah dan wakaf. Ya. Ya, kalau sisi kemaslahatan saya kira sama, artinya zakat, infak, sedekah itu bagian dari filantropi Islam, ya, bagian dari kedermawanan yang diajarkan oleh ajaran Islam untuk prinsipnya dalam Al-Quran itu likailah yakuna dzulatan bainal ghina'i minkum, kan ya, supaya harta itu tidak hanya berputar di kalangan orang kaya, harus ada keberpihakan orang yang berpunya kepada orang yang belum beruntung. Iya. Banyak-banyak ya bisa melalui zakat, infak, sedekah, dan kita khususnya forum IKPT ini dalam kepengurusan baru ini berkomitmen, bertekad untuk mengadakan gerakan wakaf. Nah, pertama tadi saya sampaikan beda filosofi. Kalau kita zakat, infak, sedekah itu kan kita kumpulkan, salurkan, habis kita kumpulkan, salurkan, jadi dapat, salurkan sampai habis. Memang begitu filosofi dasar zakat, infak, sedekah harus disalurkan dan segera. Ya. Memang tuntunannya begitu. Kemudian kalau zakat itu sifatnya wajib, infak, sedekah sekarang dikatakan sunat, walaupun bisa juga di wa'amfiku dan seterusnya juga wajib juga. Tapi konteks fikihnya secara umum zakat bagian dari infak yang bersifat wajib, kalau infak secara umum itu bersifat sunat. Kemudian kalau zakat itu penerima manfaatnya sudah dinas oleh Allah dalam Al-Quran. Surat At-Taubah 60, 8 asnaf tidak boleh melenceng dari situ. Bersifat wajib dan penerima manfaatnya sudah jelas. Sementara wakaf tadi beda yang sangat mendasar. Kalau zakat, infak, sedekah itu kita kumpulkan lalu kita langsung bagi habis kepada pihak. Sementara kalau wakaf tidak begitu. Jadi kalau wakaf harus kita tahan karena makna dasarnya al-habsu tadi itu. Iya. Ya. Memang ini ada pemahaman baru ya. Ada, kalau saya katakan tadi, ayo kita pahami wakaf secara gaul, bahasa yang lebih modern, lebih gaul sekarang. Dulu biasanya wakaf itu konotasinya 3M. Madrasah, masjid, makbaroh. Madrasah, masjid, makbaroh. Selalu begitu dan selalu berupa asumsi dasar, asumsi yang al-mutabadir al-faham pada umumnya orang itu tanah, bangunan, ya, atau yang sudah berupa tempat madrasah tadi itu masjid gitu ya, bangunan ya, tanah bangunan. Nah, ternyata ulama mulai dari ulama seluruh dunia yang masyhur di ulama Timur Tengah, bahkan ulama seluruh dunia banyak yang menyepakati dan mendukung ternyata wakaf itu tidak hanya berupa benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan seperti yang secara umum kita kenal selama ini. Ternyata juga para ulama menyepakati bahwa ada wakaf benda tidak bergerak. Yang salah satunya berupa uang. Yang mudah kita pahami, memang ada surat-surat berharga, saham, ada hak intelektual, tapi itu nanti yang gampang dulu yang lah. gampang uang. Karena semua orang pasti punya uang. Dan ukuran besar kecilnya bebas. Jadi tidak ada jumlah minim, sama dengan infak, mampu. Nah inilah gaulnya wakaf ya, kalau kita kembangkan ke wakaf. Artinya kalau dulu orang memahami hanya masjid, madrasah dan makam yang orientasinya tanah, kalau dibawa ke sekarang kita tentu akan merasa kesulitan. Kalau kita tuh masih kita sekarang kalau harus mewakafkan tanah misalnya, apalagi di Surabaya, di Jakarta, di kota-kota besar, siapa yang bisa
mewakafkan tanah di Iya. kota-kota seperti itu. Tetapi dengan wakaf uang semua orang bisa berwakaf. Semua orang bisa berwakaf. Tidak ada orang yang tidak punya uang. Ya. Tadi itu urusan besar kecil itu bisa bebas. Tidak ada batasan. Tidak ada batasan minimal. Tidak ada. Walaupun hanya 10.000, Silakan. 20.000, 50, 100, 1 juta. Nah, ya, monggo. Karena uang ya, dan filosofi dasar wakafin al-habsu ditahan, yang bisa dimanfaatkan adalah hasil atau nilai manfaat dari pendapatan. Nah, karena uang tentu kita seorang nadir atau pengelola wakaf harus berpikir bagaimana cara memanfaatkan wakaf uang, wakaf yang beruang. Jadi harus pinter. Tentu solusi paling cerdas ialah uang itu harus diinvestasikan ke tempat yang paling aman, yang sangat aman Ya, secara hukum fikih boleh ya. Tentu kalau fikih Nanti ini kan ada khilaf, kadang-kadang debatable. betul. Jadi begini, Ya, kita ambil yang membolehkan. yang membolehkan aja lah. Jadi Ambil coba yang kita singgung membolehkan. sedikit tentang fikih. Tentu Ya. dalam konteks fikih pasti ada khilaf. Yang namanya fikih pasti. Ya, pasti. Ada yang kurang sependapat, ada yang tidak setuju dengan wakaf uang. Tidak apa-apa, itu sudah lama ada. Tetapi kita yang bergerak di bidang ini dan yang mengusung gerakan ini harus mengambil sikap, mengambil pendapat yang membolehkan. Sehingga kalau kita sudah komitmen ke gerakan wakaf, kita tidak perlu mempersoalkan hukumnya. Ya, oke. Mana sekarang hukumnya? Ya. Ambil yang sederhana, yang berbasis negara, berbasis fikih. Oke. Fatwa MUI, Fatwa MUI Pusat tahun 2002 itu sudah menerbitkan fatwa yang isinya membolehkan, hukumnya jawaz, hukumnya boleh wakaf uang sejak tahun 2002. Jadi sebenarnya udah lama, cuma memang terus terang Masih belum tersosialisasikan. literasi wakaf masih rendah. Masih rendah. Literasi wakaf masih rendah. Nah, sekarang anggaplah tadi MUI pemerintah. Kalau seperti hasil misalkan yang menjadi rujukan orang pesantren, orang NU lah itu, mungkin hasil bahsul masail NU atau ya semacam apa dari ketentuan dari PBNU apa sudah saya mohon maaf belum mengakses yang lebih detail tentang itu. Ya. Saya karena semangatnya melakukan gerakan, maka sementara ini saya mencukupkan fatwa MUI. Ya. Di samping itu, di dalam pembuat fatwa ini ada nama Kiai Ma'ruf Amin. Dia pernah menjabat sebagai Rois Am PBNU. Dengan kehadiran beliau dan persetujuan beliau terhadap putusan ini, menurut saya sudah cukup ya. Dari sisi Partai NU, dari sisi Nahdlatul Ulama diwakili oleh Rois Amnya yang pernah menjadi Rois Am. Walaupun pada saat itu belum menjadi Rois Am, tetapi kapasitas keilmuan sebagainya saya yakin tidak diragukan. Sekarang gini Kiai, langsung secara apa ya, secara real prakteknya nanti prosedurnya atau apa tentang wakaf uang itu gimana? Dalam konteks IKPT ya, KPT lah gitu. Karena Kita lebih bicara internal aja. Ya, karena memang kita gerakan ini diawali dan dimulai di lingkungan internal kita IKPT, mulai dari Presiden Nasional yang kemudian bersepakat memutuskan untuk melakukan gerakan wakaf uang ini, dan kami berkomitmen. Makanya kami ingin bersilaturahim kepada semua jajaran pengurus Dinas dan lembaga yang ada di bawahnya, karena komitmen kami ingin mengajak kami sendiri, mengajak kita sendiri. Kita sebelum mengajak orang lain, maka semua pengurus presidium dan pengurus lembaganya kita harapkan bersama-sama bergerak dulu, berkomitmen dulu. Silakan. Kami sudah membuat formulir yang
praktisnya kami bawa formulir itu untuk diisi. Oh ini? Ya, Oh, ini formulirnya. Ini sudah ada nama jenengan. oh. ini sudah sudah ada ini. Berarti masuk target saya ini. Iya. Oke. Kemudian ini kami beri pilihan atas rapat di Zoom dipimpin oleh Profesor Mas Kuri Bakri suatu waktu yang lalu. Itu kami buat seperti ini berdasarkan kesepakatan ya. Kata Prof Mas Kuri, sudahlah kita bebaskan. Nominalnya dibebaskan. Silakan diisi seikhlasnya, selegonya, semudahnya. Kemudian frekuensinya juga kami kasih pilihan yang sangat fleksibel. 1 bulan, Bisa 1 bulan sekali, 2 bulan, bisa 2 bulan sekali, bisa 3 bulan sekali, bisa 6 bulan, bahkan bisa 12 bulan sekali. Berarti setahun sekali. Setahun sekali. Saya kira kan sangat enteng kan. Setahun sekali. Ya, bagus ini. Kayak iling-ilingan, setahun sekali. Dengan cara ditransfer ke Kami harap untuk sementara di kalangan pengurus Presnas dan lembaga kami harap ditransfer ya. Supaya memudahkan kita semua, kita sediakan nomor rekening atas nama IKPT yang khusus untuk menerima wakaf uang. menerima wakaf. Ini uang rekening ini khusus menerima wakaf uang. Benar ya. Nah ini penting ini. Nah ini Abalora Channel ini kan bisa aksesnya kemana-mana. Ini ya bisa nama saya. Ada nama saya, ini ada nama saya, terus alamat, nomor HP, email. Dengan mengisi formulir ini saya bersedia menjadi donatur wakaf uang dimulai pada bulan tahun sebesar Rp terbilang disampaikan tiap 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan. Nah ini kira-kira pengurus IKPT yang Presnas sekarang ini dengan lembaganya berapa ini? Berapa orang? Ada? Enggak, seluruhnya. Seluruh Kurang lebih 54. semuanya. Kalau 54 semuanya ini masuk ke sini dan ini nanti dikelola secara profesional, akuntabel, transparan dan amanah, jujur. Ini cita-cita musholah yang dulu pernah disampaikan kepada kita waktu mulai waktu saya jadi ketua PW Jawa Timur dulu. Masih ingat waktu di Surabaya kita ketemu Nur Pasifik gitu ya. Ini dulu kan keinginan Gus Solah itu kan 10.000. Itu pun nggak jalan sampai sekarang. Nah ini kalau kita gerakkan secara masif, ya kita harapkan perlahan-lahan, mudah-mudahan Kiai Khotib ini saya kira sudah konsen dengan ini dan tinggal bagaimana. Saya selalu katakan, walaupun kadang-kadang saya agak Kiai kritis ya. Saya sampaikan harus itu ada orang seperti saya. Pure apa adanya saya ini ya, yang baik harus kita harus ya. Saya kira banyak lah secara ini karena memang saya mohon maaf ya nggak bisa aktif karena di sini ini masih kita malu kita. Saya kira semua pengurus memaklumi kita semua, maaf ya, kita bukan kurang pekerjaan ya. Insya Allah mulai dari ketua Presnasnya, rektor Unisma itu bukan pekerjaan mudah, tetapi beliau masih berkomitmen meluangkan waktu. Panjenengan ini masya Allah ini kita doakan mudah-mudahan Allah barokah. Amin. Dan saya yakin insya Allah berkah khidmat kepada guru, khidmat kepada Tebu Ireng itu saya optimis, saya yakin akan memberkahi pondok ini, memberkahi pondok Aula Pondok. Ya nanti kita coba kan di sini ini juga. Saya dulu yang pertama kali di wilayah sini yang ke Tebu Ireng. Di saya itu banyak ikut-ikut. Mungkin sekarang alumni Tebu Ireng yang setelah saya. Mansan Nasunatan Hasan. Ratusan ini anak-anak ini yang alumni Tebu Ireng. Jadi nanti perlahan-lahan lah kita coba gerakkan ya. Kita coba gerakkan ide Presnas yang dikomandani Kiai Khotib
beliau ini dosen, doktor, kiai. Ya, biasa saja, orang biasa mau kampung. Jadi intinya wakaf uang itu ini seluruh pengurus mestinya harus di. Betul. Jadi gini langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya gimana? Kami akan menghubungi ya, kalau bisa door to door. Kalau tidak kesampaian ya kita telepon, kita WA. Tapi semua pengurus kita pastikan tersampaikan komitmen dasar kita semua. Monggo dipilih ya, pilihan-pilihan bisa yang paling rendah, paling mudah. Melalui Abalora channel ini nanti Insya Allah terakses kemana-mana. Jadi alumni lah. kita mulai dari Presidium Nasional, kemudian diikuti oleh pengurus lembaga. Ini pengurus lembaga pemikiran. Hadratus Syekh. Tapi saya mohon maaf ke Prof. Nurkholis. Nurkholis ya. Di bawah. Itu, ya, saya kan anggota, tapi kemarin ada Zoom saya sibuk banget. Nggak apa-apa. Jadi, tapi saya sudah sampaikan ke beliau bahwa saya sangat support, sangat mendukung selagi itu untuk kemajuan IKPT, kemajuan Tebu Ireng. Ya karena bagaimanapun saya kan mulai tahun 2001 itu saya aktif di IKPT, tahun 2006 itu saya yakin kita semua ya, alumni tidak akan bisa menutupi fakta dan tidak akan bisa tidak mengakui bahwa kita itu berhutang budi sama Tebu. Ya, pasti betul kita dan kita tidak mungkin bisa membalas, tidak mungkin. Ya. Jadi oleh karena itu ya semampunya kita usahakan. Apalagi yang minimal 3 tahun, 6 tahun. Kalau saya 10 tahun. Ini beliau ini 9 tahun. 9 tahun. Jadi pertama kita akan ajak semua pengurus Presidium Nasional dan pengurus lembaga. 54 tambah 10 kurang lebih 64. Ditambah penasihat kurang lebih 70-an. Kalau 70-an itu 100 saja. Kan hitung-hitungan itu ya hitung-hitungan kecil lah, 100 lah itu. Kalau yang anggota presidium ya 500 atau ya 12 bulan atau 1 bulan. Tapi prinsipnya sebagaimana pesan Profesor Masyukuri, kita tidak akan mematok, tidak akan menarget. Monggo silakan diisi segampangnya. Digampangnya berapa monggo diisi. Frekuensinya mulai dari paling cepat setiap bulan, paling lambatnya 12 bulan setahun. Enggak apa-apa. Closing ini setelah kita beres di tingkatan pengurus dan lembaga, kita akan bergerak dan kami harap ini, terima kasih Abah Lora Fawaid sudah berinisiatif ya menyebarkan informasi melalui podcastnya sehingga ini luar biasa, nanti bisa diulang-ulang, bisa diulang-ulang. Saya juga akan ikut nge-share. Ya ininya nanti ini stressingnya ini ke teman-teman alumni santri Tebu Ireng, wali santri. Betul. Jadi setelah para pengurus ini, tahap berikutnya adalah kita akan mengajak semua alumni. Semua alumni. Ya, kalau akuntabel, amanah, insya Allah ya wujud keinginan ide besar Gus Solah waktu itu. Dan salah satunya memang yang menginspirasi kami ingin meneruskan cita-citanya Gus Solah yang dulu disampaikan pada kita semua 10.000. Dan kami yakin, kami optimis kalau kita kompak bergerak semua, saya yakin Gus Solah tersenyum di alam kubur. Pasti beliau ikut gembira. Terakhir pesan terakhir, keinginan dari wakaf uang. Jadi kami harap semua alumni bersama-sama, marilah kita dukung bersama-sama. Untuk apa ini? Ini juga kembali kepada kita semua ya yang membutuhkan. Jadi kemaslahatan IKPT ini diharapkan kembali kepada alumni, karena ikatan alumni. Dari alumni untuk alumni. Tapi bukan hanya alumni, kita juga berharap bisa bermanfaat untuk masyarakat secara umum, bermanfaat kepada bangsa dan negara ini. Bahkan
kepada masyarakat Mobil dunia. khusus juga alma mater kita. Ya, tentu. Ya. Birang. Jadi kepada alumni, pertama kepada alma mater ya, kepada guru kita. Ya. Jadi kalau pada alma mater berarti pada guru kita, kemudian kepada alumni dan bangsa ini secara keseluruhan. Mudah-mudahan. Terima kasih. Ya. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa besok? Agustus. Ya, Agustus ya. Agustus tahun 2000. Sampean panggilannya Abalora Fawaid atau Balora Fawaid saja? Kalau di sini Abalora. Sesuai dengan channelnya gitu. Sekarang Tanggal 31 bulan terakhir. Masya Allah. mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan barokah. Nah, ini biar dicontoh, biar diikuti oleh yang lain. Saya ini Fawaid Abdullah, alamat Al-Aula Kombangan. Kita coba yang 6 bulan Kiai, 500.000. Ya, mudah-mudahan barokah untuk tadi itu untuk kita semua, ya untuk IKPT, untuk Tubuh Ireng, untuk umat. Ya. Ini maaf, ini apa Mbak? Nah, saya kalau kopi ada requestnya, Apa Kiai? tidak ada cap. Alhamdulillah sama Kiai Khotib langsung pulang, saya langsung berangkat juga. Melayani umat. Ya, mohon maaf Kiai ya. Sama-sama. Oke. Terima kasih. Oke. 10. Pak Najib. Oke, waalaikumsalam. Oke, monggo.